Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung gereja, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Kita mau mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau datang menyenangkan hati Tuhan saat pagi hari ini. Mari benar-benar kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap pujian yang diberikan kita saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku
kehidupan kami Tuhan. Tuhan kembali memungkinkan setiap kami pagi hari ini untuk beribadah di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah kami saat pagi hari ini benar-benar menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkenan dalam pujian penyembahan kami Tuhan saat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, baik setiap kami yang ada di dalam gedung gereja, bahkan seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya kami sama-sama merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan akan siap melawan setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah jadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami siap masuk dalam pujian kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan pujian bukan bangkit. Mari kita sembah.
rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, merindukan firman-Mu pagi hari ini. Kami sedang ada di minggu keempat dalam bulan Mei. Ada begitu banyak hal yang telah terjadi, khususnya menghadapi COVID-19. Banyak hal yang berubah di dalam hidup ini. Banyak hal yang membuat kami kadang tidak tahu mau pilih, mau berbuat seperti apa. Tetapi kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dimungkinkan bisa beribadah kepada Tuhan secara online dari mimbar GPD Platinum Kota Parepare. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menyenangkan Tuhan. Kami buka hati kami untuk ditaburi firman. Biarlah firman yang kami dengarkan pagi hari ini adalah isi hati Tuhan bagi kami. Pengurapan turun atas hamba bagi semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang akan mendengar. Kami menghargai firman-Mu karena firman itu sangat berotoritas dalam kehidupan kami. Firman adalah hati-Mu bagi kami, dan kami sangat rindu untuk mendengarkan itu. Oleh firman-Mu kami ada, oleh firman-Mu kami kuat, oleh firman-Mu kami disucikan, dan oleh firman-Mu kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali beribadah secara online yang disiarkan secara langsung dari mimbar GPD Platinum Kota Parepare. Baik bagi jemaat Tuhan yang sempat mengikuti di rumah masing-masing, begitu juga umat-umat Tuhan yang lain yang sedang mengikuti ibadah. Kita bukan hanya sekedar menonton, kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan Tuhan, kita nikmati baik Tuhan. Dan saatnya mari kita buka hati, kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya. Firman Allah pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai ayat 23. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 23 berbunyi demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Pasal 5 ayatnya yang ke-29. Pasal 5 ayatnya yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagian khotbah Yesus di bukit. Khotbah ini adalah khotbah yang cukup terkenal, dan sampai hari ini saksi alamnya masih lengkap. Tempat Yesus menyampaikan firman masih tetap utuh. Situasi di mana Yesus menyampaikan firman di atas bukit, akustiknya sangat-sangat memungkinkan untuk bisa didengar oleh yang hadir kurang lebih 5.000 orang. Itu suatu alam yang begitu diciptakan sangat akustik, tidak perlu menggunakan pengeras suara, kemudian suara bisa didengar oleh kurang lebih 5.000 orang. Dan di seputar itulah Yesus 3,5 tahun membawa
membentuk karakter mereka, membuat mereka militan sebelum Yesus disalib. Hanya kurang lebih 3 kali saja dari Galilea mereka pergi ke Yerusalem dalam setahun. Jadi kalau dihitung tidak terlalu banyak murid-murid dibawa oleh Yesus ke Yerusalem. Yesus lebih banyak membawa murid-murid berkeliling di daerah Danau Galilea. Karena kita temukan di dalam Injil ada Genesaret, ada Danau Tiberias, ada Danau Kineret, dan beberapa lagi. Semua itu adalah tempat yang sama, tetapi pelabuhannya yang berbeda. Di seputar itulah Yesus membawa murid-murid untuk dilatih menjadi pelayan, menjadi rasul, melatih karakter mereka, menjadikan mereka militan. Dan bagian-bagian awal dari Yesus melatih mereka, Yesus berkhotbah di bukit, menyampaikan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya ulang, khotbah Yesus di bukit itu adalah prinsip-prinsip kerajaan, nilai kerajaan Allah yang Allah taruh di dalam kehidupan para murid-murid. Karena sesudah Yesus pergi, maka murid-muridlah yang akan melanjutkan pelayanan kasih karunia itu. Murid-muridlah yang akan menjawabkan keselamatan Allah, berita keselamatan Allah bagi manusia. Bagian dari nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah bagaimana menggunakan panca indera dengan baik. Salah satu panca indera yang disoroti di dalam pembacaan kita tadi adalah mata. Saya ulang baca ayatnya yang ke-22 dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kemudian sebelumnya Yesus sampaikan di pasal 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, mata adalah salah satu indera manusia yang mendapat perhatian khusus dari firman Allah yang disampaikan Yesus itu. Ada apa dengan mata? Sangat jelas ayat ini berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, saya ulang, jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi bukan Yesus hanya sekedar berbicara tentang bagaimana mata yang melihat secara jasmani. Yang dimaksudkan Yesus dalam pelajaran tentang bagaimana menggunakan panca indera mata, bagaimana kita menggunakan panca indera kita sehubungan dengan mata, melihat segala sesuatu dengan cara Tuhan. Itu sebabnya di pasal 5, saya ulang, di pasal 5 Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat ini didahului dengan, kalau seorang laki-laki memandang perempuan kemudian timbul nafsu, maka dia berzina. Yang ini dikatakan dari mata yang harus dipelihara secara baik adalah bagaimana kita menggunakan mata secara baik. Itu pilihan ada di tangan kita. Nah, itu sebabnya dari khotbah Yesus ini saya ingin menerangkan bagian dari panca indera ini dalam soal penglihatan. Melihat dengan waspada. Ada 3 tokoh yang saya akan sampaikan dalam khotbah pagi hari ini. Bagaimana ketiga tokoh ini menggunakan mata mereka, dan itu menentukan nasib mereka, menentukan hidup mereka, menentukan masa depan mereka, dan menentukan siapa mereka. Mari kita lihat contoh yang pertama. Kejadian pasal 3. Kita sudah sangat tahu tentang hal ini. Bagaimana Hawa
di Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Cukup panjang perikop ini, tapi saya akan pilih ayat-ayat yang saya ingin beri penekanan. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi kedua ayat ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka terlanjur. Lalu mereka menyamar daun pohon ara dan membuat cala. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Hawa di sini? Dia jalan-jalan di Taman Eden di mana Adam dan Hawa diciptakan di sini. Ketika dia berjalan-jalan, dia tertarik dengan satu pohon. Sebelum Allah memberikan perintah, hanya ada satu perintah Tuhan. Pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden itu hanya satu perintah, satu larangan. Sebelum itu tidak ada larangan. Nanti sesudah itu baru berkembang hukum yang mengikat manusia. Awalnya cuma satu hukum. Tuhan hanya berkata begini, jangan makan pohon pengetahuan, itu pertama, dan pohon kehidupan. Ada 2 pohon di Taman Eden. Yang satu sudah dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan menjahat. Yang satu belum, pohon kehidupan. Perintah ini dilanggar oleh Hawa. Ketika dia berjalan-jalan, dia melihat pohon yang dilarang Tuhan, salah satu di antaranya menarik hati. Ketika dia lihat sangat menarik dan dia ambil, dia makan. Sesudah itu dia berikan kepada suaminya, mereka makan sama-sama. Setelah mereka makan, maka mereka, perhatikan ayat 7 bagian terakhir. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka terlanjur. Lalu mereka menyamar daun pohon ara dan membuat cala. Sebelumnya ketika mereka ada di dalam kekekalan dalam Taman Eden, tak terukur waktunya berapa lama mereka ada di sana. Penafsir Alkitab dari Keluaran pasal 12 ada yang menafsir bahwa kurang lebih 10.000 tahun mereka ada di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu prediksi. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi berapa lama Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu hanya manusia. Dan setelah mereka makan pohon pengetahuan baik dan jahat, ada perubahan dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ada akibatnya, mereka jadi telanjang. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup mereka. Padahal dalam kekekalan sebelum manusia jatuh, nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka begitu senang di Taman Eden. Taman itu dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu perhatikan di ayat pasal 1 kitab Kejadian. Di sana Allah membuat taman itu dengan tangannya sendiri. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menciptakan segala sesuatu indah, tetapi untuk Taman Eden dia menggunakan tangannya sendiri dan dia buat taman ini. Bahkan ada binatang-binatang selain manusia. Binatang yang ada di Taman Eden itu diciptakan dari tangan Tuhan sendiri. Jadi bukan cuma manusia yang diciptakan oleh tangan Tuhan. Ada binatang yang lain. Itu punya pelajaran tersendiri. Menurut Kejadian pasal 1 bagian terakhir. Allah menciptakan taman itu. Saudara perhatikan, seorang ahli taman saja membuat sebuah taman itu sangat menarik dilihat. Satu waktu saya sempat jalan-jalan di Timika, di satu kota percontohan dari Priok. Kalau kita di Timika kita arah ke sini, Kuala Kencana. Di Kuala Kencana itu kota yang dibuat oleh Amerika. Kita lihat di sepanjang kota kecil itu di tengah hutan. Itu hutan kiri kanan, tetapi rumah-rumah sangat mewah dan tidak ada selokan kita lihat. Semua menggunakan air yang tidak kelihatan, tapi semua lengkap di sini.
Waktu saya lihat, saya berpikir seperti apa Taman Eden yang dibuat oleh Tuhan. Taman itu saja, perumahan berikut saja itu sudah sangat indah. Apalagi yang dibuat oleh Tuhan. Ketika Hawa jalan-jalan, bayangkan fasilitas yang Tuhan berikan sangat mewah. Apalagi yang kurang pada Hawa. Tetapi ketika dia lihat pohon yang dilarang Tuhan, menarik untuk dilihat, dia ambil dan dia makan. Akibatnya mereka terlanjur. Akibatnya jatuh ke dalam dosa. Saya ingin membaca satu ayat dari 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi ayat ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa? Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Allah sudah berikan berita, semua sudah lengkap, sangat sempurna taman itu. Tuhan yang buat. Sampai hari ini orang mencari di mana taman itu diangkat oleh Tuhan. Kalau kita lihat letak geografisnya, kemungkinan ada di sekitar Iran dan Irak, karena di sana lah peradaban pertama. Tetapi taman itu sudah tidak ada, karena taman ini diangkat oleh Tuhan. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun kembali akan dinikmati oleh orang-orang yang percaya. Itu pelajaran lain. Tetapi Yohanes menasehatkan kepada kita semua untuk supaya kita jangan mengasihi dunia, walaupun dunia ini menarik, walaupun yang ditawarkan dunia itu sangat-sangat mudah, karena semua yang ditawarkan dunia itu hanya sesaat, sesudah itu dia menghancurkan. Dan sejak dari Taman Eden, itulah yang dilakukan oleh dunia, itulah yang dilakukan oleh setan. Dia menawarkan yang indah, sedang itu dimakan. Ini masalah yang asik dan tidak pernah selesai dibahas. Persoalan apa yang dilihat dan persoalan apa yang dimakan. Banyak sekali orang jatuh ke dalam dosa karena matanya tak terkendali. Dari mata itu kemudian mempengaruhi hati. Sembarang juga dimakan. Ada orang berkata begini, tidak ada makanan berhala. Nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa hanya karena makanan. Makanya kalau penulis Alkitab berkata taruh pisau di leher, itu berarti bahwa tidak sembarang makanan kita harus makan. Tuhan sudah kasih hidup kita harus jaga hidup kita. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ini yang dilakukan oleh Hawa. Dia selalu mempergunakan dampaknya sangat besar sekali. Sampai hari ini generasi keturunan Adam dan Hawa jadi musuh. Kita susah akibat salah menggunakan hal. Kiranya kita dapat menangkap kebenaran ini. Yang kedua, contoh yang kedua di Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat ini sudah sangat kita tahu karena ini adalah awal dari Tuhan ingin memberkati Abraham. Tetapi ada kejadian sebelumnya di mana Abraham bersama dengan kemanakannya Lot sama-sama tiba di tanah Kanaan. Tetapi kemudian ketika dari tanah Kanaan, Lot disuruh memilih. Abraham, Tuhan yang memilih dia dan menempatkan dia di Kanaan. Coba kita lihat pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 10 dan ayat 11. Lalu Lot melayangkan pandangan, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih matinya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan, ketika Abraham bersama dengan Lot sudah ada di Kanaan, mereka pelaku bisnis. Bisnis mereka adalah mereka menjadi gembala kambing domba. Kemudian bisnis mereka sangat maju. Mereka diberkati. Kemudian Abraham berkata begini, Lot, dan dia berkata kepada keponakannya, kita ini sudah diberkati Tuhan dengan ternak. Nanti kita punya orang-orang akan terus berkelahi karena mencari rumput untuk di mana kita menggembalakan domba dan semua ternak-ternak yang lain. Kemudian Abraham berkata begini, kau pilih, kalau kau ke kanan aku ke kiri, dan seterusnya. Kau pilih mana tempat yang kau pilih. Ketika disuruh memilih, Lot tidak tanya Tuhan. Lot tiba-tiba dia melihat ke sebelah Sodom dan Gomora. Kalau sekarang itu laut mati yang ada garamnya. Kalau orang ke Israel pasti mereka pasti ke tempat itu, karena di tempat itu kita mengamu tidak bisa tenggelam karena garamnya sangat besar. Lot memilih tempat itu sebelum jadi laut mati hari ini. Lot memilih itu kenapa? Karena dia katakan itu seperti taman Tuhan. Dia hanya menggunakan matanya bahwa itulah yang terbaik. Dia lupa tanya Tuhan. Singkat cerita, itulah yang dipilih. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, berkata begini. Coba kita lihat ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, dan seterusnya berpisah mereka. Lot bersama dengan istri anak-anaknya tinggal di daerah Sodom dan Gomora yang sekarang menjadi laut mati karena itu subur sekali. Tetapi Abraham tinggal di Kanaan, di daerah Yerusalem sekarang. Tinggal di sini. Apa yang terjadi? Rupanya penduduk Sodom dan Gomora adalah penduduk yang jahat, penduduk yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Itu tidak dilihat oleh Lot. Dia hanya melihat bahwa Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Dia tidak lihat bahwa ada sesuatu di situ yang seperti bara api di dalam sekam yang akan menghancurkan daerah. Dia tidak mampu melihat bahwa ada kejahatan di situ. Ada perbuatan-perbuatan moral yang tidak benar di situ. Itu tidak dilihat oleh Allah. Dia hanya memilih, ini sangat subur, ini sangat indah kelihatannya seperti taman Tuhan. Dia hanya menggunakan kasat mata jasmaninya. Dia tidak tanya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan akibatnya. Coba kita lihat di pasal 19. Akibat dari pilihan itu, kita lihat Sodom dan Gomora ini kemudian hari di pasal 19 ayat 24. Di mana Lot menetap, di mana Lot istri dan anak-anaknya ada. Apa yang terjadi dengan kedua kota ini? Kita lihat di pasal 19 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian bunyi ayat-ayat ini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dan kami, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Coba perhatikan, saudara. Akibat dari pilihan Allah tidak selesai di pasal 13 ini. Kehidupan berlanjut. Lot senang karena tidak dikomplain oleh pamannya, oleh omnya Abraham. Senang. Tetapi di kemudian hari, akhirnya kota yang dipilih oleh Lot melakukan kejahatan dan tidak bisa lagi ditolerir. Tuhan memusnahkan itu, dan sampai hari ini tidak ada lagi yang kita lihat di sana. Itu laut mati itu lebih rendah, lebih 400 sampai 600 meter di bawah laut. Kalau kita lihat itu hanya 1 jam lebih kita naik mobil, ya taruhlah 2 jam.
kita sudah sampai di air, itu di teluk itu agama. Laut itu kalau salah satu bisa putus itu terbenam akan jadi laut. Dan itu lebih rendah, itu dataran paling rendah di bumi. Saya ulang, itu dataran yang paling rendah di bumi, karena laut mati itu di bawah 400 sampai 600 meter di bawah laut. Kita lihat Jakarta saja baru setengah meter di bawah laut, itu sampai tidak hujan saja banjir. Semarang kurang lebih 70 sampai 1 meter di bawah laut. Sebentar meluap air. Kalau drop pasti meluap air. Itu sebabnya pasang tanah. Ini Sodom dan Gomora terhari ini 400 sampai 600 meter di bawah laut. Dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena jahat. Pilihan Lot hanya dia lihat dengan kasat mata. Padahal dia tidak tahu bahwa ada kejahatan di situ. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang dilakukan di sana. Nasihat firman Allah coba kita lihat di pasal 13 tadi. Kita kembali ke pasal 13. Pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ayat 14 saya baca demikian bunyi ayat ini. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu di timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemana dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron kota. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Coba lihat kalimat-kalimat awal. Lalu Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dengan Lot Tuhan tidak berfirman. Dengan Lot tidak ada komunikasi Tuhan dengan Lot. Kenapa? Karena Lot tidak hanya Tuhan, tapi Abraham dia tanya Tuhan. Dia buat mesbah. Sebenarnya pada waktu itu Abraham, keturunan Abraham tidak akan dibawa lagi ke Mesir 400 tahun di perbudakan di sana. Karena janji Tuhan sudah dikatakan, lihat ke utara, selatan, timur, barat, semua itu akan diberikan kepadamu. Itu semua Palestina sekarang. Kalau kita hitung Palestina sekarang, jadi kalau ada yang bilang bahwa itu daerahnya, perhatikan dalam ayat ini, semua dijanjikan kepada Abraham. Itu sebabnya ketika terjadi perang Yom Kippur 6 hari dikuasai Israel, tetapi Israel tahu yang dijanjikan kepada Abraham itu dia klaim sampai hari ini. Yang tidak dijanjikan kepada nenek moyangnya dia kembalikan. Itu Sinai. Dulu itu pada tahun 69 sudah diambil oleh Israel, tapi sekarang sudah dikembalikan kepada Mesir. Perang 6 hari itu membuat 5 negara Timur Tengah mengepung kota itu, mengepung Israel, memerangi Israel. Tapi semua kalah dalam jangka beberapa jam saja. Saya tidak akan bahas itu karena itu politik. Tetapi yang dirampas oleh, yang dimenangkan oleh orang Israel pada tahun itu, tahun 69, yang tidak masuk di dalam janji Tuhan kepada Abraham, semua sudah dikembalikan. Semua sudah dikembalikan ke negara-negara tetangga itu. Luar biasa. Dan itu janji Tuhan kepada Abraham. Kenapa itu kemudian jadi masalah bagi bangsa Israel? Karena Abraham melakukan kesalahan di kemudian hari juga. Nanti Bapak Ibu perhatikan di pasal-pasal berikutnya. Abraham mempersembahkan korban. Dia ngangkat pada pertambahan. Tiba-tiba burung-burung datang makan korban. Karena lambat sekali Tuhan membakar korban itu, api turun dari langit. Akhirnya Tuhan berkata begini, Abraham, saya sudah janjikan kau tanah ini. Tapi mulai dari hari ini, keturunan akan diperbudak 4 generasi di Mesir. Kalau kau melakukan yang salah, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang tidak benar itu bisa berdampak yang tidak baik. Tapi ibadah yang benar itu akan menanggung janji hari ini. Karena itu adalah firman Tuhan di dalam surat Timotius.
Ibadah yang dilakukan dengan benar menantu janji. Abraham sudah beribadah, tetapi Allah tutup Abraham karena dia ngantuk di dalam ibadah. Dia mempersembahkan korban, dia tertidur, datang burung makan korban Tuhan Allah. Akhirnya Abraham dikatakan begini, keturunan 4 generasi. Kalau kita itu mulai dari Lewi sampai Yusuf 4 generasi. Cucu keempatnya Lewi itu Yusuf. Cucu keempatnya 430 tahun mereka ada di Mesir. Itu karena kesalahan Abraham. Kita kembalikan bahwa Lot tidak hanya kita, akhirnya diberikan Sodom dan Gomora. Pasal 19 mencatat bahwa Sodom dan Gomora dihancurkan karena kejahatan bersama dengan istri Lot. Karena Tuhan berkata begini kepada malaikat, 3 malaikat diutus, sampaikan kepada Lot, aku akan tunggal balikan ini Sodom dan Gomora. Suruh dia pergi lagi, karena aku akan hancurkan Sodom dan Gomora ini. Mereka pergi, tetapi firman Tuhan, jangan menoleh, jangan lihat dunia, jangan lihat apa yang kau punya di Sodom ini. Pergi sana. Waktu dia tinggalkan Sodom dan Gomora, istri Lot kembali melahirkan, dan sampai hari ini dia menjadi gagal. Yang pernah ke Israel pasti cari kita hari itu. Jadi dia hanya Lot dan kedua anaknya yang selamat. Itulah Moab yang kemudian cerita jadi Moab dan Am. Cerita lain itu agak panjang. Tapi yang saya maksudkan adalah akhirnya Sodom yang dipilih Lot itu hancur. Bapak Ibu Saudara, jangan mencoba memilih sesuatu kemudian kita tidak tanya Tuhan. Harus menanya Tuhan. Waktu kita bangun, cara tanya Tuhan tidak perlu kita gunakan kalimat. Itu juga adalah bagian dari doa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selaraskan saja kehidupan kita dengan firman. Saya yakin kita tidak akan bermasalah. Kalau Tuhan berkata tiap pagi kamu bangun berdoa, mustahil sepanjang hari itu Tuhan tidak melihara kita kalau kita melakukan firman. Dia akan menuntun kita ketika kita melakukan kegiatan kita, kesibukan kita. Dia akan bawa kita untuk melakukan yang benar. Tetapi kalau kita tidak tanya Tuhan, bisa saja untuk sementara waktu seperti taman Tuhan yang kita pilih, tetapi pada akhirnya itu akan jadi malapetaka. Itu yang dialami oleh Lot. Contoh yang terakhir, mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 5. Ini cara orang melihat dan tidak waspada. Mereka hanya menggunakan mata, apa yang dia mata langsung dilakukan. Akhirnya dampaknya besar sekali. 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 6. Saya sudah sampaikan ini dalam beberapa minggu yang lalu. Saya ingin menyoroti dari apa yang dilihat oleh bujang Elisa. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Saya baca ayat 14. Kita baca saja ayat 14 sampai 15. Maka dikirimnyalah ke sana 2 kuda kereta. Saya ulangi, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuhan, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujang Elisa melihat apa yang dilihat secara kasat mata. Saya sudah sampaikan ini, cerita ini ketika tentara Aram terganggu karena setiap kali dia menyusun strategi untuk berperang dengan Israel, itu diketahui oleh Raja Israel. Aram jadi marah, kemudian dia cari siapa yang telah siapa yang telah. Singkat cerita ditemukan bahwa itu adalah Elisa. Dia cari tahu di mana posisi Elisa. Oh, ada di Dotan. Pada malam itu dikirimlah pasukan untuk mengepung kota Dotan. Dan ketika bujang Elisa bangun pagi-pagi, dia berkata begini, celaka Tuhan itu. Celaka Tuhan, kita sedang dikepung oleh tentara
Kemudian Elisa berkata begini, betul kita sedang dikatakan, apa yang kau lihat itu benar. Tapi yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Singkat cerita, kemudian Elisa berdoa untuk bujangnya. Dan setelah Elisa berdoa, terbukalah mata rohani bujang Elisa. Jadi ada pasukan malaikat yang Tuhan kirim. Malaikat perang, malaikat berapi mengelilingi Elisa dan bujang Elisa. Lebih hebat, lebih perkasa, lebih mulia. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita takutkan hari-hari ini? Mungkin kita takut dengan pandemi COVID-19 karena terlalu banyak orang korban. Musuh ini musuh ditakuti oleh semua bangsa hari ini. Semua orang gagap menghadapinya. Negara-negara buat regulasi, kadang regulasi menjadi masalah. Mereka buat undang-undang, aturan-aturan. Kenapa? Karena di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, mereka gagap, mereka stres, frustrasi. Mereka ada di dalam kebingungan. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil kadang menjadikan kebijakan yang ambigu. Begitu juga dalam realitas kehidupan sosial. Manusia serba salah. Pelaku usaha bingung bagaimana cara berusaha. Usaha ditutup bangkrut. Usaha tetap jalan, dari mana dapatnya? Tidak bekerja, tidak makan. Bekerja jadi masalah. Tinggal di rumah, keluar rumah, ada virus corona. Apa yang harus dilakukan? Dampak sosialnya ketika orang juga kena pandemi COVID-19. Virus ini berat sekali. Bulan yang lalu saya dari Batu Sedang. Ada seorang yang mati karena corona ini. Dia tidak corona waktu, tidak kena virus corona waktu dirujuk dari Palopo ke Makassar. Dia hanya penyakit, ada masalah sedikit di jantung. Tapi ketika dirujuk di Makassar, kemudian dipegang-pegang oleh dokter, rupanya di tangan dokter ada virus corona. Masuklah ke badan yang sakit ini. Singkat cerita dibawa ke Batu Sedang. Sudah mati di Makassar. Sampai di Batu Sedang, sanksi sosialnya. Anaknya tidak boleh mendampingi, keluarga tidak boleh ada di sini, karena dilarang. Sudah mau dikubur, ada kalau orang tuanya itu ada namanya patahnya, tempat kuburan massal keluarga. Karena dia dari keturunan Tomakaka, bangsawan, mau dimasukkan, ditolak oleh keluarga. Akhirnya 4 orang dari tim karantina dari Makassar itu yang mengantar, yang menggunakan baju lengkap corona itu, anti corona. Berempatlah mereka pergi. Pendeta 50 meter berdoa karena dilarang mendekat untuk menguburkan. Apa yang saya katakan, sanksi sosial sulit juga ketika ada orang yang kena penyakit ini. Bersamaan dengan jemaat kita meninggal Ibu Tante Pare. Kemarin itu ada orang yang dari Makassar kembali ke Parepare karena sudah dianggap sembuh, meninggal. Menurut cerita yang disampaikan oleh Pak Kasdi pada waktu itu, mati pada jam pagi. Dan jam 9 sudah harus dikubur. Tidak ada orang yang begitu, hanya orang tertentu. Di sini di Parepare, di Bilalang. Sanksi sosialnya apa? Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini kita buka mata. Semua ada, semua musuh. Masalah sosial ada. Pekerjaan masalah, bisnis masalah. Semua jadi kacau balau. Pemerintah mengambil kebijakan yang jelas dan juga tidak berpihak kepada masyarakat. Kita tidak salahkan karena memang waktunya. Tapi seperti itulah kekacauan balauan yang sedang terjadi. Ini yang dilakukan oleh bujang Elisa. Musuh mengelilingi kota kita. Kalau kita tarik ini, musuh ada di sekitar kita, virus ada. Kita tinggal di rumah, kita tidak kerja lagi. Keluar rumah, ketemu virus corona di luar. Buah simbang. Dari mana mau dapat makan? Tapi tidak ada cara lain. Mari kita lihat cara kita. Kita lihat di pasal 6. Haleluya. Di pasal 6 ayat yang ke-16 dari kitab Raja Raja. Ayat ke-16. Jawabnya, ini kata Elisa kepada bujangnya. Jawabnya, jangan takut.
Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Padahal tadi kan sudah melihat dengan mata jasmani, tetapi masih ada penglihatan yang lain yang tidak dilihat oleh pujangga, menggunakan mata hati rohani. Saya ulang, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampak lalu itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, kalau kita ini anak Tuhan, di seputar kita semuanya ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Amin. Baik yang ada di umat-umat Tuhan yang lain yang mengikuti siaran online dari Mimbar Platinum Kota Parepare. Kita jangan panik dengan situasi ini. Jangan ketakutan seperti bujang Elisa. Kita punya Tuhan yang ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kita ditempatkan di kulit muka bumi ini. Dia berjanji, aku akan menyertai kau sampai kepada kesudahan. Mari kita tanya Tuhan seperti Elisa. Berdoa kepada Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita dapat melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Biasanya tidak takut. Kita dapat melihat dengan mata rohani yang ada pada kita. Kita mampu melihat hal-hal yang di luar dari yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Haleluya. Jangan, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lebih berkuasa, lebih berotoritas. Corona adalah bagian semua yang ada di alam semesta yang adalah ciptaan Tuhan. Dengan tujuan tertentu, manusia yang menyalahgunakannya. Corona ini diciptakan Tuhan, tapi manusia salah gunakan. Karena dipakai oleh manusia. Kenapa kita takut dengan corona yang itu adalah ciptaan, tapi disalahgunakan manusia? Bukankah pernah juga Yosua berkata, Tuhan berkata begini kepada Yosua, bersatu jalan mereka dapat menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan terkocak-kacir. Tentang penyakit sampah di dalam Mazmur pasal 90, satu dijelaskan di sana bahwa penyakit sampah itu akan datang, tetapi engkau akan diluputkannya. Wabah pandemi COVID-19 ini sampah mendunia. Saudara, ketika kita jaga kebersihan, takut akan Tuhan yang punya hidup ini adalah Tuhan. Dia sanggup menjaga kita dan dia sanggup memberikan pemahaman yang lebih dalam di dalam jiwa, di dalam hati kita, dan bukan cuma yang ada dilihat dengan mata kita. Kalau yang kita lihat musuh ada di mana, tetapi ada kekuatan yang lain yang Tuhan taruh di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Haleluya. Itu sebab jangan cepat tergoda dalam situasi seperti ini. Jangan cepat tergoda seperti Hawa. Karena indah sedap untuk dimakan, diambil. Jangan sembarang makan juga di musim-musim corona seperti ini. Amin. Walaupun itu memang sehat, jangan juga sembarang makan. Tapi kalau lapar, makanlah. Karena sama saja. Lapar tidak makan, mati juga. Itulah yang berlaku bahwa Markus 16 berkata begini, minum racun sekalipun kau tidak akan dimatikan kalau kau dalam Tuhan. Artinya begini, kalau sudah dalam keadaan semua sudah tidak bisa, ya makan saja. Tuhanlah yang akan pelihara kita, menjauhkan kita dari bawah. Tapi kita harus jaga bagian kita adalah kalau masih ada pilihan-pilihan makanan yang lain yang perlu dimakan, itu yang dimakan. Jangan kita sudah tahu bahwa itu makanan itu sudah dibuat oleh orang yang kena virus corona, ya kita coba-coba makan. Jangan. Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, tetapi memilihlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah seperti ini, ada orang dibutakan dengan situasi tidak mampu lagi memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua sudah dihalalkan, semua sudah kita lakukan dengan yang penting aja minta maaf. Kita belum layak sebenarnya diberi bantuan orang miskin karena kita sudah di atas rata-rata, tetapi kita anggap saja, kita ambil, kasih orang yang memang membutuhkan. Amin. Yang ada di rumah jemaat Tuhan yang lainnya sempat mendengarkan siaran dari Mimbar Platinum Kota Parepare. Ketika ada pilihan, memilihlah sesuai yang berkenan. Jangan paksakan sesuatu seperti Lot. Tidak hanya beda dengan orang hanya sampai hari ini
Pusat dunia yang diperlukan adalah anak. Tidak salah memilih Abraham. Yang dipilih Lot sampai hari ini jadi Lot. Semua yang ada di sekitar itu. Tetapi yang Tuhan pilihkan kepada Abraham itu kekal. Kalau Tuhan yang pilihkan kita, itu indah. Itu sebabnya berbanyak hubungan dengan Tuhan. Berbanyak waktu bersama Tuhan. Tiap pagi doa. Di mimbar Batin Kota Parepare tiap pagi saya kirim renungan pastoral setiap pagi. Kecuali ketika ada ibadah seperti ini dan hari Minggu. Dan mulai hari ini saya akan rutin, kecuali ke depan kalau sudah berjalan normal lagi. Kalau ada ibadah dalam satu hari, saya tidak akan kirim memposting renungan pastoral. Setiap pagi, Bapak Ibu Saudara jam tidur juga betul. Bapak Ibu tidur 5 saya jam 2 sudah harus bangun membaca Alkitab, renungkan, sesudah itu baru saya sampaikan. Jam 3 sudah jam 3 lewat sedikit pasti saya sudah posting. Baru saya tidur lagi. Sepanjang malam saya gantian dengan apa yang tidur. Karena saya lagi buat tesis. Apa yang belum belajar, saya mungkin tidur 1 jam lebih sedikit. Sesudah itu saya kerjakan tesis. Jam tidur dalam 1 malam tidak lebih dari 3 jam. Tapi saya bangga karena di tengah-tengah situasi seperti ini masih bisa berdoa, masih bisa melayani, masih bisa renungkan firman, masih bisa melayani. Haleluya, walaupun hanya beberapa orang dalam gereja, tetapi di rumah-rumah di jemaat sebelum COVID-19 kita melayani kurang lebih 160-170 orang di dalam gereja terbaik, antara 120 sampai 170. Sekarang hari Kamis kemarin kita ibadah itu adalah yang ikut 2.000 lebih orang. Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam keadaan yang sulit masih bisa berusaha melayani orang yang tidur dengan begitu lama. Lebih memilih untuk mempersiapkan renungan rohani. Mungkin bagi orang tertentu tidak terlalu jadi berkat, tapi bagi saya sudah belajar memberi hidup ini bagi Tuhan melayani. Haleluya. Kalau kita dengarkan ini, tidak terasa kita akan diputuskan karena kita berkata firman itu akan menyucikan dosa. Setiap kali kita baca firman, apalagi kalau belajar share, belajar mengirim kepada orang, belajar memberikan firman itu kepada orang, itu akan menyucikan kita. Dalam waktu tidak terlalu lama kita akan semakin disucikan. Berbanyak waktu bersama Tuhan, baik melalui doa, melalui berenung, melalui saat teduh, melalui pembacaan firman. Yakin Tuhan akan menolong kita mampu melihat dengan cara Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi pujian banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kehidupan ini
Engkau peduli dengan apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya mampukan kami untuk bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Beri kami pemahaman lebih jauh daripada yang kami bisa lihat dengan mata kami. Taruh mata rohani yang ada di dalam roh kami, di dalam hati, di dalam jiwa, sehingga kami mampu melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan buat bagi kami. Jemaat-jemaat yang sedang bingung dengan pekerjaan, yang sedang bingung dengan usaha, yang sedang bingung dengan dampak-dampak dari pandemi ini, yang sedang bingung dengan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Hamba angkat tangan, biarlah Engkau mengerti, peduli dengan pergumulan umat. Semua ditolong dalam nama Yesus. Mustahil Engkau menempatkan kami di muka bumi dan Tuhan tidak pilih hamba, karena Engkau punya providensi pemeliharaan kekal bagi kami. Engkau berikan Roh Kudus bagi kami yang sedang kami tunggu-tunggu di dalam memperingati keturunan Roh Kudus. Sungguh kami bangga karena Engkau menjamin semua bagi kami. Keselamatan kekal, keselamatan ada di bumi, bahkan Engkau akan mencapai kami dari segala yang tidak baik. Berkati umat, berkati kami semua. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Kami akan mengulurkan tangan kami, membawa korban persembahan kami. Apapun jenis korban kami menabur di ladang Tuhan. Kami tuai 30 kali kami, 60 kali kami, 100 kali kami. Karena itu adalah janji firman. Kuduskan yang masih tinggal pada kami, sehingga dengan itu kami dapat menjalankan hidup dan kami bisa memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian Tuhan Yesus dulu. Jam-jam doa, jam 9 pagi, jam setengah 1 siang, dan jam 7 malam. Panduannya saya akan kirim melalui WA. Kemudian hari Minggu kita tetap mengadakan ibadah online. Saya melihat update terakhir dari himbauan pemerintah untuk tempat-tempat ibadah khusus orang Kristen. Nanti mungkin sekitar tanggal 14 Juli baru kita kembali, di atas tanggal itu baru kita bisa kembali beribadah secara komunal. Kalau tidak ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba terjadi lagi sesuatu pasca Lebaran ini, karena orang akan ketemu di mana-mana. Kita berdoa supaya semua bisa terselesaikan dengan baik, wabah ini bisa dilakukan sehingga kita bisa berkumpul. Tetapi kalaupun tidak, kita bersyukur apapun yang terjadi. Kalau di rumah-rumah kita bisa beribadah dan di mana saja kita bisa beribadah. Itu penyampaian resmi dari gereja. Mari kita berdiri semua, kita akhiri ibadah ini. Bagi Dia segala pujian. Segala
Kudus. Engkau telah kami muliakan, Engkau telah kami tinggikan. Kami telah diteguhkan dengan firman. Kami telah menyampaikan doa-doa kami tentang pergumulan kami. Kami telah membawa korban persembahan kami, biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Di akhir ibadah kami berdoa untuk beberapa jemaat yang berulang tahun. Ada kekasih Rian Alexander Wongso, ada Bapak Matius Paulini, Bapak Teis, ada Bapak Ferry Yongso yang akan berulang tahun sepanjang minggu berjalan. Bertambahnya usia, bertambahkan hikmah, dan karuniakan umur panjang, sehatkan senantiasa. Berkat Abraham, Ishak, Israel, Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Ada beberapa jemaat karena faktor usia sementara terbaring sakit di rumah. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah menyembuhkan dalam nama Yesus. Ada beberapa dalam proses pemulihan pasca operasi, pasca opname. Ada di rumah-rumah dalam proses pemulihan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan kesehatan umat, menjauhkan umat dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat, Tuhan berkati. Untuk usaha jemaat diberkati, untuk rumah tangga dipulihkan, anak-anak yang jauh terpisah dari kami, keluarga-keluarga terdekat kami yang tidak bersama-sama dengan kami, ada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, di luar negara, karena pekerjaan, karena pendidikan, dan urusan-urusan yang lain, semua terprotek dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Biarlah bangsa ini tetap ada di dalam penggemalan pemerintah dapat mengendalikan situasi pandemi COVID-19 ini sehingga negara aman, kondusif, sehat senantiasa. Regulasi yang sedang diberlakukan kiranya jangan berubah-ubah, itu dan kiranya kami semua masyarakat dapat memahami bahwa dalam situasi yang genting seperti ini tidak ada yang normal. Biarlah kami tetap patuh dan taat terhadap aturan. Kota kami Parepare, kami doakan biarlah kota ini dipelihara, semua penduduknya terprotek di dalam Yesus. Pemerintah kami diberi kekuatan menjalankan tugas-tugas yang ada. Terima kasih Tuhan. GPDI Platinum Kota Parepare, biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang kuat. Kami menjadi jemaat bisa memberkati banyak orang, bukan cuma di sisi finansial, tapi kami bisa berkati semua jemaat yang begitu banyak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar dampak dari pandemi ini. Ada yang berbagi dari apa yang mereka miliki, ada yang berbagi di dalam doa, dalam semua Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan surat Tuhan dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas itu. Diberkatilah keluar masuk dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam Allah melakukan engkau dari sakit penyakit sampah termasuk pandemi COVID-19. Allah melakukan engkau dari segala musuh, kandungan ternakmu. Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa. Allah menjadikan engkau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel digenapi di atas itu. Arah angkat hati dan terima berkat iman Tuhan. Turunlah atas kita semua rahmat anugerah dari Allah, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, turun menyertai menolong menyertai persembahan sampai